Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila, salah satu mahasiswa Teknik Elektro di Universitas Andalas. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu mengenai bagaimana cara menghubungkan database menggunakan MySQL pada kode Igniter. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Pertama-tama, jalankan XAMPP terlebih dahulu, lalu pastikan Apache dan MySQL dalam posisi aktif atau start. Setelah itu, buka file, pergi ke XAMPP, ke folder htdocs, kemudian di sini buat folder baru. Saya beri nama tugas. Selanjutnya di dalam folder tugas ini kita masukkan kode Igniter. Langkah ini telah dijelaskan pada tugas 3 sebelumnya. Di sini pertama-tama yang saya lakukan adalah membuat landing page-nya terlebih dahulu. Ini di copy. Nah, setelah selesai, kita buat folder baru untuk bootstrap-nya. Kali ini saya menggunakan template yang telah saya download di internet. Copy semuanya ke htdoc, ke bootstrap tadi. Setelah selesai, buka folder tadi, kita seret folder tugas tadi ke text editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Lalu yang pertama yang kita lakukan masuk ke config, lalu config.php. Kita setting base URL-nya menjadi http localhost, terus tugas. Kemudian di bagian autoload kita tambahkan database pada library dan URL di helper. Selanjutnya kita akan mengatur controllernya. Controller kita buat new file, di mana nama yang akan saya buat adalah controller.php. Untuk controller itu sendiri isinya saya ambil dari sini, karena welcome.php ini adalah controller default yang digunakan setelah kita mendownload kode Igniter. Saya copy paste di sini. Sebelumnya di bagian root terdapat default controller. Nah, ini welcome.php tadi. Default controllernya adalah welcome.php. Karena kita telah membuat controller baru, kita ganti menjadi controller yang telah kita buat. Kita save. Oh ya, jangan lupa save setelah mengedit. Lalu selanjutnya pada controller tadi kita lakukan kita buat sebuah fungsi public function
index. Nah, di dalamnya misalkan kita tulis echo nah, di sini kita buat nama controller kita. Nama kelasnya kita ganti menjadi controller. Kemudian kita save. Lalu kita buat jendela baru. Kita akses folder yang baru kita buat tadi. Nah, ini dia. Dengan kata lain, controller kita telah berhasil disambungkan. Selanjutnya kita akan membuat tampilan view-nya. Dimana di sini saya menambahkan folder baru yang saya namai out. Kemudian di dalam out saya tambahkan file yang bernama landing.php. Kemudian saya mengcopy paste isi dari index.html. Untuk tampilannya saya menggunakan template Bootstrap yang telah saya download sebelumnya. Nah, ini dia. Karena ini adalah template, saya akan melakukan beberapa perombakan pada template ini terlebih dahulu. Sebelum kita ubah bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya. Nanti saya hanya akan menggunakan bagian atas saja, yang bagian bawah akan saya hapus. Kita lanjutkan pengeditan. Nah, setelah selesai, simpan terlebih dahulu. Lalu kita buat database. Databasenya saya buat di phpMyAdmin. Nah, caranya klik new, terus buat namanya di sini data, create, lalu nama tabelnya saya buat user, number of column-nya 4. Nah, di sini saya buat nomor, tipenya integer, panjangnya saya kosongkan. Kemudian saya jadikan dia auto increment agar nantinya nomor ini berurutan. Di sini saya buat nama, sini name, dan di sini password. Tipe nama saya ganti jadi varchar, name password juga varchar. Panjangnya 128 128 256. Setelah selesai, kita save. Nah, ini dia database-nya. Namun isinya masih kosong. Kalau ingin mengisi di database ini langsung, bisa kita lakukan di insert. Nah, di sini untuk kolom no atau nomor ini kita kosongkan saja karena dia tadi auto increment. Untuk namanya saya buat nama saya. Go. Maka telah tersimpan satu data dari database dari data yang telah saya inputkan tadi. Selanjutnya kita koneksikan landing.php ini di controller. Sebelumnya kan controller kita masih dalam bentuk percobaan. Nah, sekarang kita ubah
menjadi $this, lalu load. Ini kita melakukan pemanggilan landing.php tadi. View, lalu letaknya ini memanggil sesuatu dalam folder view, di mana letaknya itu berada dalam folder auth, namanya landing. Kita simpan. Nah, ini landing page yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita cari form, lalu di form ini terdapat kelas, method, dan action. Nah, bagian action ini fungsinya untuk mengarahkan kemana website itu akan pergi setelah form selesai diisi. Jadi di sini saya menambahkan alamatnya adalah, saya telah mengcopy codingannya. Nah, ini kita menambahkan base URL, arahnya akan ke controller ini di method PHP, di method index. Nah, pastikan di sini tipenya submit. Kalau sudah, kita akan memvalidasi formnya di controller. Sebelumnya kita tambahkan dulu di autoload. Di sini kita tambahkan form validation. Kita simpan, lalu kita lanjut ke controller. Jadi kita panggil terlebih dahulu form validationnya, this, oke, $this, load, kemudian library, karena form validation ini letaknya di library, kemudian form underscore validation. Kalau sudah, kita simpan lagi. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan data. Jika telah berhasil, datanya akan dimasukkan ke database. Nah, jadi kita menambahkan data di sini. Di sini kita tambahkan $data sama dengan nama. Yang bagian ini kita sesuaikan dengan field pada database yang telah kita isi tadi, yang ada 4 kolom tadi. Kemudian $this, lalu input, lalu post, kemudian name. Ini sesuai dengan nama pada landing.php kita, sesuai dengan yang ini. Kemudian kolom kedua adalah name. $this, input, post, lalu name, dan yang terakhir adalah password. $this, input, post, password. Nah, datanya telah selesai kita siapkan. Selanjutnya kita akan membuat koneksi dengan
membuat koneksi dengan database. Jadi di sini saya tambahkan $dis, kemudian db ini database, terus insert, perintah untuk memasukkan data gitu kan. Terus di sini dibuat nama tabel yang kita buat tadi. Tadi saya membuat nama tabelnya user, kemudian $data. Nah, selesai. Sebenarnya ini bisa kita lakukan dengan mengatur pada bagian model, tapi saya lebih memilih cara ini karena ini saya rasa simple, lebih sederhana, dan juga komen yang ditambahkan hanya satu baris. Nah, jadi data ini sudah bisa diinputkan ke database asalkan pada bagian sini telah urutannya sesuai dengan urutan pada database kita tadi yang ada di phpMyAdmin. Kemudian ini kita save. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian database. Di bagian ini kita harus mengganti bagian username-nya. Username ini saya ganti menjadi root. Sedangkan pada bagian password boleh diisi, boleh tidak. Ini nama database yang kita buat tadi. Saya membuat database dengan nama data. Oke, saya simpan terlebih dahulu. Sebelumnya kita tambahkan dulu di sini $data. Nah, oke, kemudian kita save. Landing page ini kita save. Oke, semuanya sudah tersimpan. Kemudian kita menuju localhost tadi. Kemudian halamannya di reload. Lalu kita input data yang akan kita masukkan. Nah, setelah selesai kita buka database, kemudian di reload. Nah, ini dia adalah data yang baru kita inputkan tadi. Oke, baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan yang terdapat dalam video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.